Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya orang itu dia bagus dalam pekerjaannya, tapi terganggu dalam berkeluarganya. Ada yang bagus dalam rumah tangganya, kemudian dia minus secara sosialnya. Ada yang sosialnya bagus, tapi pekerjaannya tidak bagus. Artinya masih terpecah-pecah gitu kan, hidupnya itu masih terpecah-pecah. Dia harus mengorbankan salah satu untuk bisa unggul di sisi yang lain. Atau semuanya bagus, sosialnya juga oke, rumah tangganya oke, pekerjaannya bagus, tapi kesehatannya terganggu. Nah, maka dari itu sebenarnya yang diperjuangkan oleh banyak orang kan di ruang-ruang itu ya, bagaimana dia mempertahankan rumah tangganya, mempertahankan sosialnya, memperbaiki pekerjaannya, memperbaiki finansialnya, memperbaiki kesehatannya dan lain-lain, dan asmaranya juga. Nah, jadi ruang atau titik perjuangan manusia itu ya yang hidup di dunia ini ya tidak jauh-jauh dari tadi beberapa hal tadi. Tapi ada meskipun langka orang itu yang semuanya itu seperti saling berkesinambungan, saling menguatkan. Artinya ketika dia baik dalam hal ekonomi, ekonominya itu menunjang rumah tangganya. Baik dalam rumah tangganya menunjang menunjang sosialnya. Artinya dia mendapatkan support dari rumah tangganya itu untuk kemudian bisa mengabdi secara lebih luas dalam kehidupan sosialnya. Dan kehidupan sosialnya juga bisa secara paralel itu membantu pekerjaannya. Nah, itulah arena perjuangan kita itu di situ sebenarnya. Kalau orang masih dalam level sekolah, masih dalam mengikuti umur-umur 20 tahun ke bawah, itu kan yang dikejar paling ya prestasi di sekolah, bagaimana supaya pinter, ya kan. Terus setelah lulus barulah mikir apa yang harus dikerjakan. Itu jadi masih terputus-putus gitu antara satu hal dengan yang lainnya. Ya kan, tapi ketika orang sudah memasuki usia 30 atau menjelang 30-an, nah disitulah mulai pertaruhan adanya. Mana ini yang akan dibangun terlebih dahulu atau membangun semuanya lah. Ya, masalah asmaranya, rumah tangganya, masalah pekerjaannya dan sebagainya. Kalau kita nggak tahu hidup itu akan bagaimana kedepannya, kita nggak tahu. Yang kita tahu, yang kita rasakan adalah yang saat ini kita jangkau, yang saat ini sedang kita alami. Kalau power kita adalah tidak cukup untuk menghadapi semua itu, ya kita akan kelabakan. Orang akan kelabakan, orang akan mengalami kebingungan di tengah perjalanannya. Tapi kalau bekalnya cukup, senjatanya cukup, semuanya cukup, maka hidup ini akan aman-aman saja insya Allah. Tentu dengan usaha yang maksimal dan doa yang maksimal. Karena bagaimanapun juga usaha itu adalah bukti bahwasanya kita itu mengerti apa yang harus kita lakukan atau mengerti kewajiban. Dan doa pasrah kepada Tuhan adalah bukti bahwasanya kita itu mengakui bahwa kita itu tidak bisa memberikan keputusan terhadap apa yang kita inginkan. Kita tidak memiliki kekuasaan terhadap hasil. Meskipun ada kata-kata usaha tidak mengkhianati hasil, itu tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi kalau kita melupakan bahwasanya antara usaha dan hasil itu ada yang maha berkehendak, maka di situ juga akan tidak baik akibatnya. Bahwa usaha tidak mengkhianati hasil itu adalah penyemangat. Kalau kita niatkan dengan bersyukur bahwa usaha itu adalah bukti kita itu mau berikhtiar, bukti kita itu mau menjalankan kewajiban, maka itu justru semakin baik, semakin ngoyo, semakin kerja keras, semakin serius, itu semakin baik. Karena kita tahu kewajiban kita itu apa, kita tahu ruang kita itu apa. Maka kalau ada orang itu berusaha sampai mati-matian, misalnya dia mencari harta, mencari benda, mencari materi, sampai mati-matian, tapi dalam lingkup kesadaran bahwasanya ini adalah jalan hidup saya yang memang sudah diberikan oleh Tuhan untuk saya seriusi sampai 100%, 1000%, sampai berdarah-darah di situ.
itulah justru orang itu tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengerti kewajiban, dia tidak mengabaikan kehidupan di dunia ini. Karena dunia ini adalah jatah dari Allah, maka harus seriusi. Jangan mengatasnamakan pasrah, jangan mengatasnamakan pasrah kemudian untuk bermalas-malasan. Kalau perlu mati-matian kita bergerak untuk mencapai apa yang kita fokusi, apa yang kita inginkan. Karena kadang keinginan adalah sesuatu yang tidak bisa terkendali, kadang seperti itu. Nah, itu itulah tantangan bagi setiap individu, setiap orang untuk bagaimana dia serius terhadap keinginannya itu. Allah menguji orang itu dengan keinginan. Bagaimana dengan keinginan itu? Dia mau berusaha atau tidak? Islam sangat melarang orang untuk bermalas-malasan. Sangat melarang orang untuk bermalas-malasan. Meskipun pada saat yang sama, orang itu juga harus wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Ketika orang sudah bersungguh-sungguh dia harus bertawakal kepada Allah.